Tong Podcast. Jumpa lagi di Tong Podcast, mari Tong cerita. Tentunya bersama saya Fitri, dan hari ini sudah ada dua narasumber yang hadir tentunya. Langsung aja kita kenalan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, boleh tahu namanya siapa, Kak? Siti Marwati. Nih biar akrab panggilannya siapa nih? Siti. Kakak Siti. Kalau kakak yang di tengah namanya siapa? Sugiyarti. Biar akrab panggilan Sugi. Kakak Sugi. Oke, Kakak Sugi, kalau boleh tahu Kakak Sugi ini adalah salah satu kader ya. Kader apa nih kalau boleh tahu? Kader Posyandu Bayi Balita. Bayi dan balita. Kalau Kakak Siti sendiri? Kader KPM. Kader KPM. Pembangunan Manusia. Oke, kalau boleh tahu berduanya ini mulai jadi kader dari kapan nih? Kalau saya dari tahun 2010, sudah 14 tahun. 14 tahun. Kalau Kakak Siti sendiri? Kalau untuk jadi kader KPM-nya baru mulai tahun 2021. Oke, sebelumnya jadi kader apa? Kader Bayi Balita. Bayi dan balita. Ini tukar posisi atau gimana nih? Kalau saya Kampung Wonorejo, memang kita satu SP, cuman beda kampung. Kalau saya Kampung Wonorejo, jadi perolingan dengan ada teman lagi. Oke deh, ini ngomong-ngomong soal kader. Kalau kader bayi dan balita ini tugasnya apa nih kalau boleh tahu Kakak Sugi? Ya, tugas kita di saat sebelum Posyandu menyiapkan tempat, Oke, kita menyiapkan menu. menu ya? Ya, untuk PMT penyuluhan. Oke. Besoknya kita Posyandu, hari H Posyandu, kita timbang, ukur tinggi badan, kemudian kasih penyuluhan kepada ibu balita, mungkin BB-nya tidak naik, Oke. apa kendalanya, begitu. Kemudian kalau misalnya ada keluhan sakit, kita arahkan ke petugas kesehatan. Oke, kalau Kakak Siti sendiri tugasnya apa? Kalau saya sebagai kader KPM di saat Posyandu hanya pantau-pantau saja. Tim pemantau ya? Ya, lebih memantau, tapi tidak selepas memantau saja, kalau sedikit ya sembari membantu kader bayi balita. Kadang kan namanya anak-anak banyak yang untuk timbang susah, saya bantu. Di saat ukur tinggi badan juga saya membantu begitu. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau Kakak siapa tadi? Kakak Sugi. Nah, Kakak Sugi, boleh diceritain dikit gimana nih prosesnya sampai menjadi kader? Dulu pada tahun 2010 memang ada pengurangan, bukan pengurangan ya, ada yang salah satu keluar dari kader, kemudian saya ditunjuk. Ditunjuk. Iya, ditunjuk, suruh menggantikan, dan sampai sekarang masih tetap. Oke, masih tetap ya jadi kader ya. Apa sih tantangannya untuk jadi kader? Tantangannya kadang-kadang dari orang tua balita ada yang malas-malas datang ke Posyandu. Begitu kita kasih tahu, katanya itu kan sudah selesai imunisasi, untuk apa kita Posyandu lagi. Oke. Begitu. Terus gimana nih caranya Kakak Iya, ya kita kasih hadapi arahan. orang yang kayak gini nih? Iya. Caranya gimana nih Kakak Sugi? Iya, kalau Posyandu kan tidak sebatas selesai imunisasi, itu sampai 5 tahun kita pantau, mungkin anak ini bagaimana. Kita Oke. tidak bisa kasih solusi, ya kita arahkan ke petugas kesehatan begitu. Oke, terus jawabannya? Ya, ada yang tetap saja, ada yang Kalau yang tetap saja tidak mau nih gimana? tidak mau hadir, Bu. Terus Kita kalau tidak mau hadir, langkahnya kita Kakak Sugi ini apa? Kita kunjungi, terus dari petugas kesehatan juga kunjungi, kasih arahan, begitu datanglah ke Posyandu begitu. Tapi ya namanya orang kan berbeda-beda, ada yang mengerti, ada yang begitu-begitu saja, ya kita yang mengalah, kita yang kunjungan. Oke, Kakak yang kunjungan ya. Ya. Kalau Kakak Siti sendiri gimana nih prosesnya sampai bisa jadi kader? Prosesnya dulu yaitu kita tunjukkan, kalau saya dulu tunjukkan dari aparat kampung dulu di tahun 2015 sampai tahun 2021, di situ diadakan kader KPM. Jadi dari kampung dia
menunjuk saya sebagai kader KPM. Jadinya ya habis itu perolingan dengan teman yang lainnya lagi gitu. Oke, jadi kalau boleh tahu nih jumlah kadernya ada berapa orang nih? Jumlah kader di kampung Iya, sebenarnya semuanya ada 10. 10. Iya, ada 10. Kader bayi balita 5, Posbindu 2, lansia 2 dengan KPM 1. Kalau Kakak Sugi, ini kampungnya beda ya? Satu SP beda kampung. Oh, beda kampung. Sama 10 juga. 10 juga. Iya. Oke, berarti Kakak Sugi ini punya teman lagi kan? Kader Punya. bayi dan balita ya? Iya, semuanya 5 orang kalau yang kader bayi balita. Oke, jadi ini tugasnya hanya pada saat posyandu ya? Ini sebulan sekali atau gimana nih? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi tempatnya, menyiapkan tempat ya tadi ya kakak bilang ya? Iya, tempatnya di balai kampung. Oke, di balai kampung saja ya? Iya. Tidak berpindah-pindah tetap ya? Tidak. Oke. Nah kalau kakak Siti, selain tugasnya untuk memantau, apalagi nih tugasnya? Ya, itu tadi bantu kader-kader yang lain mungkin Mm-mm. dari Posbindu. Saya datang ke situ untuk melihat kegiatannya seperti apa. Kalau memang dari kampung membutuhkan untuk pengambilan dokumentasi di saat pemberian makanan tambahannya atau seperti apa, bagian dari saya sendiri. Oke, selain menjadi kader, ada kesibukan lain lagi? Kakak Sugi? Ibu rumah tangga Oh, saja. ibu rumah tangga. Kalau kakak Siti? Sama ibu rumah tangga juga. Oke, kakak Sugi kan tadi sudah 14 tahun ya jadi kader ya? Iya. Apa nih suka dukanya jadi kader? Suka dukanya ya itu sudah dulu tuh susah ya kalau mau jalan begitu, jalannya masih tanah, tapi alhamdulillah sekarang sudah berubah gitu. Kemudian anak-anaknya juga sudah bertambah, dulu cuma sedikit. Kalau ya sukanya ya senang ya kumpul-kumpul tiap bulan ketemu rame gitu, bisa pantau perkembangan anak tiap bulannya begitu. Oke, jadi pernah tidak mengalami kesulitan pada saat posyandu? Mungkin terlalu banyak orang. Pernah tidak mengalami kesulitan? Iya, hampir setiap bulan. posyandu. Namanya anak kadang kan tidak mau ditimbang, kita bujuk-bujuk dulu lah. Jadi ya butuh kesabaran untuk Butuh menghadapi kesabarannya. itu. Oke. Nah, kalau kakak Siti sendiri sudah berapa belas tahun nih jadi kader? Ya itu tadi kalau dihitung dengan kadar bayi balita sudah 10. 10 tahun. Pasti ada suka dukanya dong ya. Boleh diceritain pastinya. dikit deh kakak Siti. Sukanya ya itu tadi kita bisa berkumpul bersama dengan teman-teman, dengan bayi balita, kita sering-sering di tempat posyandu begitu. Terus dukanya ya itu tadi. Apa Kalau nih? dulu kita untuk menjangkau ke tempat posyandu lumayan susah, cuman sekarang sudah enak, untuk perjalanan sudah lumayan enak, sudah bagus lah intinya Oke, sekarang. dulu susahnya itu seperti apa sih Susahnya untuk menuju dulu ke tempat itu posyandu? Kak, Heeh. satu kendaraannya tidak ada, kita namanya apalagi kita sudah punya bayi balita itu wajib ya kita setiap bulan untuk mendatangkan pergi ke posyandu untuk mengimunisasikan anak kita, menimbang berat badan anak kita juga supaya kita tahu tumbuh kembang anak kita setiap bulannya begitu Kak. Kalau sekarang kan ibaratnya sampai SP3 saja sudah tutup mata buka mata sudah sampai, apalagi di tempat kita untuk posyandu itu lebih enak lah. Oke, itu dukanya. Kalau sukanya apa nih? Sukanya itu tadi ya kita bisa kumpul dengan saudara, teman-teman di kampung begitu yang tadinya jarang kita ketemu, tapi setiap bulan setiap ada posyandu kita bisa berkumpul bersama begitu. Oke, nah kalau kakak Sugi ini selain tugasnya untuk menimbang dan mengukur berat dan tinggi badannya bayi dan balita, apalagi nih tugasnya? Tugasnya masak PMT, Bu. PMT itu apa sih? Pemberian makanan tambahan. Oke, Iya. ini Untuk bayi balita, ibu hamil. untuk ibu hamil juga ya? Iya. Oke, jadi selesai dimasak diantar gitu? Kalau posyandu kita makan di situ, setelah timbang dikasih PMT begitu supaya Oke. untuk menarik si bayinya itu anak-anak supaya datang. Oh, kalau nanti posyandu kan kita Dapat dapat makan. PMT Oke. begitu. Oke, nah ini dari kakak Siti dan kakak Sugi nih apa nih harapannya kakak Siti dan kakak Sugi untuk masyarakat Bombarai? Dari kakak Siti dulu deh, silakan.
Masyarakat fakta. harapannya masyarakat Bomberaya. ya harapannya mudah-mudahan kita kedepannya semua lebih sadar untuk membawa anak bayi balita kita untuk rajin-rajin posyandu supaya kita tahu tumbuh kembang anak kita seperti apa setiap bulannya agar tidak ada namanya stunting lagi. Oke, kalau dari Kakak Sugi sendiri harapannya? Harapannya kesadaran dari masyarakat ya sama sih intinya untuk hadir di posyandu, karena dengan posyandu kita bisa pantau tumbuh kembang anak. Oke, seperti itu ya. Ya, semoga saja harapannya kakak berdua ini didengarkan oleh masyarakat Bomberaya. Oke, terima kasih kakak berdua sudah hadir siang ini. Dan sampai di sini Tong Podcast. Jumpa lagi di Tong Podcast. Mari Tong cerita berikutnya. Bye-bye. Tong Podcast.